Kalau mengenai kenapa kok Kiwil hijrah, emang awal dari konflik rumah tangga kan, sampai saya kabur-kaburan kan dikejar sama wartawan, ini kabur-kaburan kemana? Ini karena satu gitu, masalah mereka nggak pernah kelar selesai. Jadi gue bilang, udahlah jangan munafik lah. Saya juga capek, saya pengen hijrah. Akhirnya saya setahun meninggalkan dunia entertain. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kiwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, lanjutin obrolan waktu kita di Ancol kemarin kayaknya asik nih. Itu lanjut kayaknya nih. Gue nggak tahu sengaja diundang di sini karena emang belum mantep gimana gitu loh. Ini gue minta lo klarifikasi, Bang Kiwil. Bang, ini banyak yang mau kita bahas teman-teman dari mulai. Kiwil bantah nikah siri, sebut hanya urusan bisnis bebek. Ini kasus ya. Jadi orang juga harus paham gitu. Nanti kita kupas ya. Orang harus paham. Terus ada macam-macam nih ya. Kisah Kiwil jadi pendakwah usai berhijrah. Maksudnya jadi ustadz atau gimana? Rohimah nih bini pertama. Oh iya, Rohimah bini pertama atau ex istri Kiwil jual rumah hingga ayam kremes demi biaya hidup anak. Sempat viral juga loh Bang Kiwil loh kemarin yang katanya dulu gue lupa lagi beritanya udah nggak mau biayain apa gimana gitu, sempat naik di media. Betul. Ya kan? Sekarang yang lagi di bawah tuh bini keberapa? Bini yang keempat. Bini keempat deh. 4 ya. Sabar, lu sabar dong. Jadi kalau misalnya gua kan udah ngalamin, jadi nyantai. Kalau lu belum ngalamin sabar. Sabar. Karena gua tahu lihat muka lu tertekan gitu. Ya. Oke, tenang ya, baru mulai nih. Heboh pernikahan Kiwil dengan Fenty. Ternyata rekayasa dan hanya untuk bisnis. Itu. Ini Mbak Fenty yang tadi, yang di luar ini, yang ada di ruangan saya tuh. Iya. Oh, Mbak Fenty. Yang kemarin dibawa ke Ancol juga. Kok ini bawanya itu terus, Bang? Maksudnya katanya suruh adil. Makanya gue bilang, ya, lu jangan jauh dari gue. Lu jauh dari gue cari yang lain nih. Itu bagus tuh materinya Bang Kiwil waktu kita ngobrol di Ancol di event itu kan. Dan itu heboh banget gue liat. Heboh itu. Heboh banget. Sampai ada yang ngetek ke gue lagi, Bang Kiwil, ajarin dong. Banyak kita bahas ya, gimana cara menafkahi 4 istri, pokoknya dari sudut pandang usaha ya, pengusaha, sampai akhirnya apakah bisnis bebek, laundry, itu menjadi satu pangkuan atau acuan untuk ngebiayain yang luar biasa pengeluarannya kan ya. Ya alhamdulillah. Ini praktisi nih. Ya kita buat edukasi. Betul. Ya kan ini kan Sarah, istriku sayang, ini buat edukasi. Edukasi aja. Edukasi lah. Aku mah satu. Edukasi itu kan artinya apa? Pembelajaran. Kita lagi pembelajaran saja. Enggak, jangan gitu. Tar dulu. Lu jangan giring lo. Jangan. Lagi doakan saja mudah-mudahan ya bisa lulus lah. Ngambil ijazah. Iya. Saya banyak diam kayaknya abis ini ya. Bini gue nggak usah rajin-rajin nonton, kasih solusi. Cari aja nonton Deddy Corbuzier aja. Bang Kiwil, kita mulai dari belakangan ini kan juga ada cerita katanya lu kena penipuan travel umroh ya? Apa gimana sih Bang? Sebagai brand ambassador? Sebenarnya bukan penipuan ya. Tapi gue merasa ini kesalahan gue gitu loh. Gimana tuh Bang? Karena gue belajar dari lu. Oh iya gitu. Kemarin kan lu kasih solusi. Harusnya harus ada hitam di atas putih. Itu yang gue gak lakuin gitu. Wah, kontrak akad ternyata ya. Itu kan lu yang ngajarin. Oh ternyata gue berpikir iya ya, ternyata bukan salah dia, salah gue. Karena gue gak ada akadnya. Lu emang ngobrol lagi kita ceritain deh awal mulanya ya. Nanti baru ntar bahas yang panjang ya mengenai ini klarifikasi. Siap lah. Pernikahan 4 istri ya. Satu-satu deh dari mulai travel umroh karena gue masuk dari situ tuh gara-gara kan gue ada travel umroh juga Bang. Nah jadi pengen belajar juga gimana sih akad dengan brand ambassador, akad dengan key opinion leader atau KOL gitu ya. Atau mungkin gimana bagi hasilnya apa segala macamnya, jangan sampai mungkin travel umroh kami juga kecoreng gitu loh Bang. Betul. Nah ini nyambung nih. Nanti kita juga nggak tahu nih apakah dari obrolan ujung-ujungnya juga berangkat bareng Bang Kiwil juga kalau pada mau. Amin. Gimana nih? Satu bis ramaikan aja umroh bareng Kiwil kayak cakep banget deh. Satu bis kurang, satu pesawat. Satu pesawat. Ada kemarin juga gue mau ngeberangkatin kan. Ini nyambung nih. Itu cuma 19 juta. Nggak mungkin. 19 juta. 19 juta berangkat umroh? Tiket ke Israel. Ogah gue. Ngapain? Nabung dikit jadi ke Mekah gue. Ngapain gue?
19 juta banyak yang pengen ngikut. Tapi Israel mau loh. Gue mikir, mending gue nabung sabar. Di mana-mana kalau orang pergi ke Mekah, pulang gelarnya haji. Iya. Ikut gua gelarnya almarhum. Selesai lo di sana lo. Gue hampir kejebak gue. Gue orang travel tahu gue modal berapa? 19. Rata-rata tuh kan ada juga yang penipuan. Nah, gimana kronologinya Bang Kiwil? Gimana sih ini? Sebenarnya gue pengalaman dalam ini gak usah sebutin nama travelnya ya. Ini buat belajar aja. Pengalaman dalam dunia travel umroh. Karena kan gue udah sering banget gitu ya untuk berangkat umroh gitu. Namun yang baru-baru ini kan gue pengen ngasih pelajaran nih buat bini gue bagaimana cara ngurus menjadi seorang agen dalam travel umroh dan haji gitu. Dan gue memang bilang sama ownersnya bahwa gue nggak bakalan minta duit. Gue bantu dalam segi promosi, cari jemaah, kemudian marketingnya juga gue bantuin. Prinsipnya yang gue sampaikan gitu bahwa sesuai dengan prinsipnya adalah amanah. Dan itu gue pegang ya. Ini adalah tanggung jawab kita kepada jemaah ya. Kita harus memberikan servis yang baik, pelayanan yang terbaik gitu loh. Nah, itu gue suka tuh. Makanya gue lakukan itu filah-billah. Semua yang gue lakukan ini bukan karena uang, tapi lebih pada gue nolongin supaya ini bisa berkembang. Enak bener travel umroh bisa dapat akad apa kerjasama sama Bang Kiwil begitu tuh. Ya itu terbantukan banget. Marketing juga dari Bang Kiwil juga. Ya sama. Cakep nih kolaborasi sama beliau nih guys. Terus. Jadi urusan gue cari jemaah kemana-mana gitu barengan gitu loh. Karena gue bantu gitu loh. Sepenuhnya tuh ngebantu gitu loh. Nah selepas dari itu ya gue baru tahu gitu loh. Tidak sesuai dengan dengan komitmen. Gimana kronologinya gimana sih Bang? Jadi kayak pelayanannya nggak bagus gitu loh. Lepas ada masalah lepas gitu loh. Jadi banyak jemaah yang hampir semua jemaah yang saya pegang itu semuanya ngeluh gitu loh tentang pelayanan gini. Sementara perjanjian awal kan harus memperbaiki pelayanan. Oke. Nih runutnya gini. Nih akad terjadi nih, tapi tidak ada hitam di atas putih. Itu sama tes travel umrohnya. Betul. Boleh tahu nggak bunyi pasal-pasalnya gimana? Akadnya tuh kerjasamanya ada fee? Ya itu yang nggak ada. Itu yang masalahnya nggak ada. Nggak ada. Harusnya berapa per jamaah? Kalau dulu biasanya gue sama travel ini per jamaah itu 2 juta. 2 juta. Nih sambil belajar teman-teman deh. Per jamaah 2 juta. Oke. Yang nyari jamaahnya Bang Kiwil dengan strategi mungkin bikin event, acara gitu, apa gimana? Iya bikin event. Nanti kita sampaikan pada ini Pak Ustadz. Pak Ustadz ini dipegang sama ini, laporan ke gue. Bang Kiwil, ini ada jemaah sekian, ini. Oke kita samperin, kita urus semuanya. Dari mulai ngurus visanya, ya perlengkapannya, ini kita urus semuanya. Sampai keberangkatan gue yang nganter gitu. Oke 2 juta. Terus waktu kasus yang lagi rame ini tentang ya kalau gue ngeliatnya mungkin bukan penipuan tapi kayak agak penipuan tapi nggak amanah ya. Karena nggak ada kontrak juga, nggak ada akad. Oke, nggak ada tertulis maksudnya. 2 juta. Pas kolaborasi sama Bang Kiwil si travel itu berapa lama tuh untuk cari jamaah sampai akhirnya terkumpul? Sebulan nggak sampai. Wow. Sebulan itu bisa dapat 3-4 bis. Wih, dahsyat. Oke. Total kekumpulnya berapa? Kemarin gue megang 3 bis. 3 bis. Tembus rekor pernah nyari jamaah sampai berapa? Dulu pertama awal banget tuh 7. Waduh. Awal banget 7 bis 1 pesawat dong. Oh iya 1 pesawat. Booking 1 pesawat dulu. Pernah sempat 1 pesawat. Pernah 1 pesawat. Nah, dari akad kan kalau 2 juta 1 pesawat anggapnya 350 seat berarti kan 700 juta. Bang, 700 juta kan uang ya. Maksudnya ini kok nggak tahu deh janjinya travel umrohnya gimana kok bisa-bisanya kok itu karena mungkin jatuhnya kan bilang katanya uang. Orang kalau udah terlibat dengan uang lupa gitu. Jadi nilai hitung-hitungannya matematika itu beda dengan saya. Mungkin patokannya tadi yang saya bilang, saya nggak punya MOU-nya, perjanjian surat kontraknya nggak ada, cuma modal lillah fillah billah, itu jadi selesai gitu. Terus kena orang yang mengeksploitasi dan memanfaatkan itu. Sepeser pun nggak ada. Dapat jamaah, tapi Bang Kiwil sempat berangkatin juga? Saya berangkat juga. Berangkat sebagai pemandu. Bantu TL juga, membantu jemaah juga. Karena tadi dari awal kan saya bilang,
saya nggak berharap apa-apa, saya akan bantu ini jemaah untuk ngurus semuanya, baik hotelnya, baik ininya semuanya ini. Tapi memang ketika sampai di sana ya memang drastis berubah. Gitu. Kan ada nama Bang Kiwil di situ. Ah itulah terus makanya. Jadi rusak dong. Begitu servisnya buruk kan Bang Kiwil yang dipegang. Kalau dari jemaah yang bukan saya pegang memang ada sedikit omongan kayak gitu. Bahkan inilah. Tapi kalau jemaah yang saya pegang karena tetap saya keep kan, saya jaga terus kemanapun dia ini saya pandu terus sampai dari mulai sa'i, dari tawaf, kemudian tahalul semuanya sampai wisata saya pendampingin terus. Jadi diusahakan saya lebih menekan untuk serahkan semua ini kepada Allah. Baik buruknya yang selama ini kita alamin di Mekah maupun di Madinah, ya itu sudah kehendak Allah. Walaupun mereka kecewa, tapi tetap gitu. Kayak tasrik ya. Kemarin kita kan untuk masuk ke Raudhah kan itu kan mesti punya tasrik kan. Gitu loh. Alhamdulillah ada beberapa jemaah juga saya bilang, ayo tahajud, minta sama Allah, kasih yang enak, ingin ziarah ke makam Rasulullah. Ayo silakan. Gitu loh. Bener, abis sholat tahajud mereka nggak perlu pakai tasrik. Kok bisa? Itulah hebatnya Allah. Bu dari mana? Alhamdulillah Bang Kiwil, Allah kasih sehat saya, Allah kasih izin saya masuk. Nggak perlu pakai tas. Tapi tetap ngantri kan? Ngantri. Lah kan ada petugas ya? Iya. Pegang data dan seterusnya. Mereka tuh dah, oh iya masuk. Yang penting satu jangan bawel aja dah. Jangan berisik, niatkan aja dalam hati, dalam kolbu, ya Allah pengen ziarah ke makam Rasulullah. Saya selalu tekankan begitu. Bahkan ada beberapa sholat aja di depan mimbar. Di Raudhah tapi depan mimbarnya? Depan mimbar. Sebagian dari jemaah saya mengatakan susah Bang Kiwil. Oh karena rame. Gak bisa Bang Kiwil. Karena kenapa? Di dalam hati kamu sudah ada ganjelan. Gak bisa Bang Kiwil. Ya. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Gitu. Oh iya. Tidak ada yang tidak bisa. Allah mampukan kita. Pertanyaannya sudah seberapa hebat kita dekat dengan Allah. Saya langsung depan Raudhah dah. Ketemu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ketemu sama Ustadz ini, Assalamualaikum. Lihat Pak Ustadz, mudah kan Allah. Bang Kiwil kok bisa masuk ini nih? Ya segampang itu. Yang penting kita datang ke sini untuk apa? Untuk Allah udah. Pasrahin aja. Dan memang begitu. Semua banyak rata-rata jemaah ini sebelum berangkat itu udah ada ketakutan. Contohnya? Ya kayak takut gak dapet sabda paling depan, takut gak bisa masuk, takut. Sebenarnya sampai sekarang kan gak boleh ada yang ditakutin. Iya. Semua dikembalikan kepada Allah gitu loh. Ya Allah, aku datang ini untukmu dan aku pasrahkan diriku ini untukmu ya Allah. Gitu. Itu banyak yang belum dapat diedukasi tentang prasangka baik sama Allah gitu ya. Bini gue, bini gue tuh waktu umroh, teleponan, Papa di mana? Ya, Papa lagi jalan, Mama di mana? Dipoto ini. Ya. Kita foto, oke. Doain mudah-mudahan Papa nyampe dekat Mama. Udah diusir sama Askar. Suruh naik ke atas saya. Nyantai gitu. Udah, sampai di atas saya video call. Mama di mana? Mama di sini, video call coba, video call. Udah, hadapin ke Masjidil Haram. Ke Ka'bah. Cet, dihadapin. Handphone gue juga hadapin. Tuh. Sama kan? Sama. Cuma bedanya Mama di bawah, Papa di atas. Masya Allah. Tapi satu titik. Iya. Kita kan nggak tahu. Gue nggak tahu. Di mana bini gue ini. Tapi mending gelar sejadah aja dah. Gelar sejadah, baru video kan ini. Lihat satu titik. Ini bini, ini. Posisi sama. Bukan yang kayak kan kadang kan janjiannya susah banget. Lah kamu di mana sih? Ini aku di sini loh. Itu di mana? Tuh. Karena nyocokin ini ngelihat posisi Ka'bah, ngeliat ini pas gitu satu garis. Jadi pokoknya karena gue dari ini ya Allah satukan aku dengan istri kami. Kayak gitu tuh. Masya Allah. Oh ternyata. Dan itu sering, gue udah sering banget. Dulu juga pernah kejadian kan. Kejadian sampai istri gue yang mantan istri gue ngomong tuh ya sama gue. Pernah dia kayak hilang. Ya. Dia pernah hilang di tawaf itu. Dia hilang. Dia setelah ketemu dia cerita. Bilang, "Pak
kamu tahu nggak apa doa mama ketika mama hilang di ini? Ya. Di barisan lah. Di barisan ini. Ya Allah, pertemukan kepada suamiku kalau memang dia jodohku. Oke. Ketemu. Alhamdulillah, nangis dia cerita begitu. Lihat Pak, memang kamu jodoh aku. Masya Allah. Pulang umroh cerai. Jodohnya berarti cuma di Mekah doang ya? Itu. Gitu. Ya Allah, pertemukanlah di sini kalau memang dia jodohku. Ketemu. Tapi lupa tuh doanya tuh. Mbak. Harusnya bilangnya, ya Allah pertemukan dengan suamiku nggak cuma di Mekah tapi pulang juga ke tanah air. Kalau bisa selamanya gitu ya. Iya. Dia nggak cuma di Mekah doang. Ibu sih. Omongannya dijabah langsung ya. Jadi belajar nih kita. Ya Allah pertemukan aku dengan kalau memang dia jodohku. Makanya jangan menyepelekan doa yang dianggap enteng. Justru yang enteng itu yang kadang-kadang diijabah. Ya kita nggak tahu doa mana yang dijabah soalnya. Kadang-kadang ya Allah minta duit 1.000 aja ya Allah. Kan kecil kan? Iya. Ya? Tiba-tiba dikasih Allah 1 juta. Kan enteng. Iya. Kadang-kadang lu ya Allah minta 1 juta lama. Jangan ya itu deh. Buat Allah tuh apa ya nggak bisa. Lu mau 1 juta dapat, mau 1 miliar dapat. Oke. Cuma itu tadi jangan mempermudah apa yang sudah menjadi urusan. Masya Allah. Bang, ini kan kalau dilihat kan berarti Bang Kiwil beserta travel atau mungkin jamaah dan seterusnya kan memang betul-betul segitunya. Mohon maaf nih, saya bilang oknum lah. Ada juga mungkin artis atau ustadz terkenal yang berangkatnya bareng sama Ustadz Fulan atau artis Fulan dan seterusnya. Oke, aku mau daftar nih. Ujung-ujungnya begitu nyampe di sana, ya qadarullah taunya artisnya kemana? Nggak berangkat. Itu banyak gitu. Itu sering terjadi. Atau di kamar doang. Ada di kamar doang. Iya kan? Gitu. Itu terjadi banyak. Nah, tapi di sisi yang lain orang beranggapan gini nggak? Takut nggak Bang Kiwil dibilang, lu segitunya bina jamaah, bawa jamaah apa segala macam ya karena memang total. Tapi sementara ada yang mungkin nyinyir gitu, maaf ya kayak cari muka lo, ngapain lo segala macam ya. Nah, maksudnya kan ini jadi kayak pisau bermata dua Bang. Maksudnya kayak oke, berangkat sama gue, tapi giliran gue begini dinyinyirin. Giliran gue istirahat bentar, gue capek banget nih, dinyinyirin juga kayak ngomong doang nih berangkat sama artis ini tapi dia nggak pernah sama kita nih, ngilang. Maksudnya kayak serba salah gitu loh. Itu. Ente ngambil yang mana tuh Bang dari porsi yang tadi? Jadi gini, gue sama bini gue juga pernah ngalamin kayak gitu kan ya. Di brosurnya pakai foto gue, tapi gue aja nggak berangkat. Nah, ini kita bahas dulu ya. Kok bisa begitu kan? Itu justru malah menjual nama itu bisa dituntut. Bisa, lah, ya terus? gitu. Cuma kan gue nggak mau repot Pak. Nggak, tapi udah izin sebelumnya. Belum. Sebenarnya masa dia berani? Ada satu keinginan gitu loh. Oh, baru ngobrol santai. Tapi bareng dong gitu. Dibuat jadi suatu kepastian. Tapi belum ada dari gua kan. Oh, sepihak bisa dituntut sepihak kan. Bisa dituntut seharusnya bisa kan. Cuma kan lo tahu gua nggak mau yang kayak gitu. Ya karena pada dasarnya apapun yang kamu lakukan akan kembali kepada orang yang melakukan gitu. Kalau misalnya kau melakukan tidak baik kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri gitu. Gua orangnya prinsip gitu. Nggak mau ribet dengan sesuatu hal yang ibaratnya gue juga nggak rugi-rugi banget gitu loh. Oke. Dan gue juga nggak untung-untung banget gitu loh. Dan buat gue kalaupun gue bisa bermanfaat buat orang lain, silakan, nggak masalah. Ya, cuma kan dia akhirnya mengeksploitasi itu, keuntungannya diambil semata. Betul. Poinnya itu. Berangkat nggak tuh travelnya? Jamaah rame? Berangkat rame. Berapa banyak? Bahkan ada pertanyaan sampai ada jemaahnya yang telepon dari Mekah. Ya Allah, Bang Kiwil kangen. Katanya di brosur ada Bang Kiwil, kurang ikut berangkat gitu ini. Doain aja insya Allah besok gitu. Doain aja mudah-mudahan saya bisa berangkat gitu. Ibu kalau mau berangkat lagi bulan Agustus sama saya. Karena dikit kali jamaahnya, jadi travel juga kadang nggak bisa dapat pas lagi free-nya atau TL-nya. Ya. Banyak nggak menurut info itu? Menurut info tuh hampir sekitar 45 orang, 45 jemaah. Sebis ya? Sebis. Oke. Sebis juga lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan itu loh. Megang lah duitnya. Belum lagi yang satu pesawat ya? Itu. Oh, yang paling enak satu pesawat udah. Ganti mobil nggak dia? Bukan ganti mobil lagi. Tapi? Kawin lagi.
Gila, gue baru pancing kebuka ya. Ya sudah lah ya, tapi kita kan nggak nyebutin siapa. Tapi ini pelajaran buat saya. Ini buat travel yang ada di Arab kok. Gue kawin lagi ya, enak juga ya. Tapi Bang Kiwil nggak dapat apa-apa ya. Iya, gak apa-apa lah gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi lagi ibadah buat saya gitu. Masya Allah. Nah, tapi kan gini Bang, maksudnya oke lah tadi bagus nih. Gue belajar banyak lah sama Bang Kiwil ketika kita udah lillah lah, udahlah. Ya kan, semua dari Allah, kembali lagi ke Allah dan seterusnya. Cuma gini Bang, bukan kita gila dunia ya, tapi kan satu halal ngambil komisi, akadnya jelas, apa segala macem. Tapi masa sih tiba-tiba yaudah deh gue ikhlas deh. Masa mau begitu terus Bang? Sementara kan gimana cara ngempanin, biayain 4 istri. Itu kan juga katanya harus adil. Itu kan harus diberbanding lurus Bang. Itu masalahnya yang lo gak punya. Hah? Ya masalah lah, nambah istri pasti ada nambah masalah. Iya. 1 istri aja masalahnya 1. Kalau 4 istri masalahnya 4. Yang gak masalah bermasalah, yang penting 4. Lo bermasalah masih atu-atu. Gila ngeselin banget. Gue punya masalah 4, ya kan? Iya. Masalah, tapi istri gue 4. Lo atu masih bermasalah aja. Mendingannya 4. Gua nggak tahu nih, gua kena doktrin apa enggak ya? Tapi kok masuk akal ya? tapi kan masalah gua 1. Hah? Bro, mohon maaf. Yang namanya masalah rumah tangga paling itu aja. Bini 1 itu, bini 2 itu, bini 3 itu, bini 4 itu. Itu aja. Sama semuanya. Permasalahan itu ya urusan kasur, sumur, dapur. Selesai. Iya lagi. Pernikahan kita udah jalan 7 tahun. Itu. 2016 tahun. 2016 ke 2024 apa? 8 ya? 8 tahun. 8 tahun. Aduh, masih kenceng-kenceng itu kasus masalah, pulang telat, uang hilang, uang kemana, ya, kurang uang, gitu ya, salah ucap, ya. Salah gue mancingnya nih ya. Gitu. Salah gue nanya nih. Makanya jangan 1. Coba deh klarifikasi, coba gue mau tahu Bang Kiwil. Ayo nih, kita buktikan. Bininya banyak, tapi masalah yang dihadapi ini adalah ternyata gimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah ini. Coba lihat berita tadi. Tuh, akhirnya muncul Bang, fitnah-fitnah. Ya, gue gak tahu nih fitnah apa fakta nih. Kiwil bantah nikah siri, sebut hanya urusan bisnis bebek. Ini dulu deh. Ini kan akhirnya jadi kayak begini, gara-gara mungkin kebanyakan. Wartawan pernah nanya sama gue, Bang Kiwil, bener nggak menikah dengan Fenty? Tidak. Gue bilang, ini kan orang sampai sekarang ini orang, sialan Kiwil, gue baru tahu. Iya ya bener siapa ini. Bener nggak sih Bang Kiwil menikah lagi? Tidak. Hah? Itu Bang paginya gue nikah. Kalau jawabnya tidak Bang? Ya tidak, kan yang ditanya siapa? Yang nanya? Yang ditanya siapa? Yang ditanya Bang Kiwil. Yang nikah siapa? Si ceweknya. Yang nikah siapa? Yang nikah Bang Kiwil. Bukan. Apaan yang sih? nikah tuh Will dan Delta. Hah? Yang nikah tuh Will dan Delta. Will dan Delta. Itu yang nikah. Yang nikah Willnya siapa? Kiwil. Tapi dia nanyanya Kiwil. Nanyanya Kiwil. Yang nikah siapa? Kan disebutin. Oh iya. Yang nikah si Will dan Delta. Kiwil mah enggak. Kiwil tuh nama sebutan doang. Nama kan sebutan. Bener gak sih Kiwil nikah? Enggak. Yang si nikah Wildan memang nikah. Wildan. Itu. Iya. Karena di akta deh tuh. Buku nikah. KUA itu resmi. Will dan Delta. Bukan Kiwil. Oh akhirnya naik berita tapi. Itu. Jadi banyak teman-teman kan sama aja. Beda. Will dan Delta gak ada duit ya. Kiwil ada duit loh. Iya. Gitu. Akhirnya dihajarnya begini. Begitu. Coba kalau ini. Tapi kalau bini gue nanya, papa, bunda, sama ayah, bener gak nikah lagi? Oke. Tapi urusannya sama bisnis bebek kapan? Sebenarnya ini bener nih. Gue punya bisnis bebek dulu. Cuma nggak lama karena memang tadi faktor kerugian gue terlalu besar. Bentar, ternak bebek apa F&B tempat makan bebek? Enggak, jadi restoran. Gua peternak.
Oke. Jadi gue butuh pasokan bebek untuk dilempar ke Jakarta Dari Bandung. Oke. Dari Bandung, dan gue harus cari peternak bebek gitu. Dibantulah sama Venti untuk mencari ini bebek-bebek gitu loh. Karena? Yang diinginkan yaitu bebek sawah langsung. Oke. Gitu. Bukan bebek ternak yang tapi bebek sawah. Nah, udah kita kerjain nih, dapatlah sekitar 500 ekor. Gitu loh. Karena memang terus tuh dijaga tuh. Dari ayam, bebek lancar, lari ke ayam. Ayam giran kumpul sampai dapat 400 ekor loh. Terus gue beli mahal, Pak. berapa? Per ekor itu hampir sekitar 32. Oh, tinggi ya? Dulu masih bagus, Pak. Modalnya Bang Kiul berarti kan? Iya. 32. HPP. 32. Bawa ke Jakarta. Dibayar 22 juta, Pak. 22.000 per kilo. Bisnis apaan begitu? Makanya Boncos lah. ternyata gue tertipu dengan harga yang bisa naik turun, Pak. Emang bebek bisa kapan naik? Kapan? Masa iya? Wah, itu lebih jahat, Pak. Berarti maaf nih, ada mafianya dong, dimainin, digoreng. Kayaknya emang begitu. Mesennya mintanya cepet, giran cepet, totonya harganya anjlok. Dan setelah gue selidik-selidikin, permainan emang begitu, Pak. Lah ya udah nggak usah aja diambil. Ah, makanya itu langsung udahlah, gua nggak bisa kayak gini lah. Terus tapi kan stok mandek nih. Iya kan. Akhirnya main di lokal aja. Main di lokal. Untung nggak ujungnya? Ya pokoknya pas-pasan lah. Untung nggak, rugi nggak. Gitu. Jadi makanya udah kalau mau begini lah. Akhirnya gue nyesek sendiri. Buka aja. Akhirnya gue buka kafe. Kopi. Di mana? Depan rumah. Masih ada sekarang? Sekarang udah nggak. Sekarang ada kedai di Bale Endah. Oke, nah ke kopi kenapa jadi akhirnya patah banget tuh dari bebek ke kopi? Ada kisahnya? Karena anak gue tuh suka banget dia sama barista gitu loh. Ngolah dagang kopi langsung gitu dari perkebunan gitu. Dan memang pangsa pasarnya bagus. Kopi beneran lah ya? Ya gitu. Dan memang baristanya emang keren banget. Bisa ngolah kopinya gitu. Dan punya pelanggan tersendiri. Oke, itu berapa lama tuh? Itu sampai selesai itu sekitar setahun lah. Habis itu ganti? Pindah ke kedai. Buka kedai yang lebih besar. Oh, karena bagus dong? Enggak, karena baristanya keluar. Nggak punya pegangan. Maksudnya kita nggak punya pegangan lagi nih. Siapa lagi yang mesti kita andelin nih. Gitu. Akhirnya kita buka kedai. Sampai sekarang masih ada. Oh, ada IG-nya atau lokasinya di mana? Itu di Bale Endah. Bale Endah mana sih? Di mana ya? Bandung ya? Bandung. Oke. Di Bale Endah, Bandung. Berarti domisili Bandung ya, Bang? Ya sekarang udah ditahan di Bandung gue. Ditahan sama siapa? Sama bini yang ini nih. Lah yang lainnya total sekarang bini berapa? Sekarang satu. Satu dulu. Satu. Nanti akan ada rencana. Iya pastilah. Wih, saya yakin itu. Sekarang gini, lo ada rencana beli mobil gak? Iya lah. Gak, gue nanya sekali lagi. Lo ada rencana beli mobil baru gak? Iya mau lah. Saya yakin itu. Kan sama. Lo yakin? Bagaimana gua? Gue banyak kejebak gue di sini. Iya sih, siapa yang gak pengen beli mobil? Nah iya siapa juga yang gak pengen nikah lagi? Kawin itu. Cuma bedanya lo ke mobil, gue kawin lagi. Udah selesai. Ya. Ya cuma kan nggak mudah kalau untuk ngurusin kayak ada yang. Buat lo mungkin nggak mudah. Bukan Bang, maksudnya kan ada yang istri dari awal memang nggak mau dipoligami. Iya kan kita harus pahami itu. Ada yang nggak mau. Kan meskipun ini kan syariat Allah firman Allah dan seterusnya gitu kan. Tapi kan gimana caranya pas dapat, apakah triknya kayak temen gue misalnya contoh mindset aku poligami loh, kamu mau nggak sama aku, nanti aku bakal kayak gitu soalnya kalau dari awal mungkin udah beda cerita nih. Betul. Target marketnya itu tepat. Salah lo ngomong sama kayak perampok. Weh Pak Polisi, saya mau ngerampok ya. Oke boleh dong gitu. Lah kan kalau dia udah setuju ya udah gas, lebih mending begitu. Kalau perampok kira-kira tuh polisi setuju nggak? Silahkan gitu. Ya nggak mungkin. Nah itu sama gitu loh. Tapi kan di awalnya iya aja. Ya udah boleh, tapi berantem juga sih ujung-ujungnya. Memang begitu. Nggak usah lo ya. Nggak usah urusan poligami. Yang bukan poligami juga kadang-kadang kita berantem. Iya kayak. Karena memang rumah tangga itu harus berantem. Harus.
Untuk menggapai? Sekarang begini, rumah pelajaran, rumah yang baik adalah ketika dia belajar dari rumah tangganya, baik keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Betul. Sekarang susah itu kan nggak mungkin lo senang, pasti menderita, Iya. pasti berantem. Karena rumah tangga yang dewasa adalah ketika dia bisa mengatasi masalah rumah tangganya. Pasti ada. Dengan berantem itulah manusia jadi dewasa. Suami jadi dewasa, istri lebih dewasa. Nggak ada tuh yang namanya rumah tangga adem ayem. Oh, bohong. Gitu. Iya. Setiap rumah tangga pasti punya masalah, gitu. Justru dan masalah pasti berantem. Pendewasaan jadi kita lebih tahu ntar betul memecahkannya seperti apa. Cuma dewasa lo masih tingkat 1, gue tingkat 4. Gitu. Iya. Ampun suhu. Ampun puh. Iya. Nah, ada berita-berita lain nggak terkait ini rame loh. Nah, itu lanjut ya. Yang berikutnya tadi. Enggak. Setelahnya nanti baru kita bahas mengenai perhijrahannya Bang Kiwil. Nah, akhirnya kan istri pertama Ibu Rohimah, ex istri Kiwil, jual rumah hingga ayam kremes demi biaya hidup anak. Di berita katanya lu juga sempat ini Bang. Gue nggak tahu, mudah-mudahan salah waktu itu ya. Apa gue yang salah baca atau salah lihat, viral. Nggak mau bertanggung jawab lah apa segala macam. Itu gimana tuh Bang? Itu masalahnya. Sekarang gue nanya sama semua istri-istri gue, di setiap harta yang gue berikan sama dia ada nggak nama gue? Oh nggak tahu. Gak ada Pak. Rumah, mobil, tanah, semuanya investasi itu nggak ada nama gue. Keren, ini suami yang patut ditiru. Berarti semua nama istri. Semua nama istri. Kok mau bisa berani? Nah gini, pernah gue bilang sama semua istri gue ya, istri gue sampai sekarang pun nanti gue bilang ini, gampang buat laki-laki gitu datang pulang pergi dari rumah itu telanjang, nanti dia pulang bisa pakai jas. Itu laki-laki, karena kan tugas laki-laki apa? Ikhtiar, selalu ikhtiar, cari kerja, urusan kerja, duit serahkan kepada laki-laki. Makanya dia pergi dari rumah dalam keadaan telanjang, pulang dia akan dalam pakai jas. Karena dia orang rajin cari duit. Nah, kenapa sama Rohimah, sama Maggie, semua gua enggak ada hubungan dengan harta semuanya, karena semua harta sudah diberikan pada mereka semua, masing-masing. Dan itulah yang disebut orang yang tahu akan keadilan. Jadi enggak perlu repot. Kalau misalnya nanya, Bang Kiwil, ini anak telantar, rumah gua masih gede, Neng. Itu gede. Kalau memang lo enggak sanggup biayain, itu jual aja. Rumah jual aja, kan semuanya kan lu yang punya. Lu minta sama gue kan nggak berebut harta waris. Harta waris itu semuanya milik lu. Gitu. Okay. Sekarang lu ngomong nggak tuh jual rumah? Seharusnya kan gue suami punya hak. Ya kan terhadap rumah itu. Karena rumah itu kan dibeli dasar perkawinan bersama kan, dan itu gue yang beliin. Seharusnya gue punya dijual. Pernah nggak gue di situ protes tentang rumah itu dijual? Seharusnya izin sama suami. Gue cuma datang, anak datang. Ya, ini rumah mau dijual. Tolong tantangan. Oh siap, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Harusnya mah bukan masalah ya? Gak masalah. Media juga kadang ini kali ini medianya ngegoreng. Permasalahannya cuma satu. Mereka memiliki suami yang bertanggung jawab. Tapi apakah itu dengan makna keadilan? Karena kan bisa jadi adil yang dimaksud kita juga nggak harus jor-joran. Gini deh, kita ngomongin bukan ke dalil, tapi kayak istri juga sebenarnya kita yang atur, dia juga nggak ada hak untuk tahu mungkin harta kita dapat dari mana, berapa dan seterusnya, ya kan? Terus yang berikutnya lagi tentang kayak begini-begini kan bisa jadi ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 2, ada yang anak 3, kan nggak bisa. Makna proporsional itu kan bukan berarti kayak kamu 5 juta, kamu 5 juta, kamu 5 juta, 5 juta. Nah, ini buat edukasi aja sih. Iya. Mentafsir tentang seharusnya keadilan. Gue yang mengedukasi kayak gitu, bukan lu. Gue songong banget ya. Seakan-akan dia udah tahu gitu loh. Oh segini. Lu mah ngomong doang, gue yang praktek. Ya kan gue biar ngimbangin, seakan-akan gue juga paham gitu. Berarti kalau paham itu sudah mulai merasakan bagian rasanya kalau baiknya mencobalah gitu. Iya, boleh tolong langsung dijawab aja. Tapi gini, ada memang sama sih konfliknya, adil gitu loh. Iya kan? Istri pertama bilang adil dong. Istri kedua adil dong. Baik dalam apa? Waktu. Ya, kebersamaan dengan istri pertama dengan istri kedua harus adil. Keuangan, ya. Istri pertama, istri kedua harus adil, ya. It's okay. Semua nggak masalah. Bahkan dua-duanya gue amprokin, rembukin. Bagi malamnya gimana nih? Kan harus bagi malam. Nah ini. Bobo sama mereka. Gue sama Rohimah sama Maggie itu, ayo lo amprok.
lu bikin jadwal buat gue akan itu. Ya, kesepakatan. Pertanyaannya ketika Senin, Selasa, Rebo di rumah Rohimah. Kamis, Jumat, Sabtu di rumah Maggie. Sekarang gue tanya, kalau gue ada di luar kota, jadwal di luar kota 3 hari. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu. Sementara ini jadwalnya Rohimah. Iya kan? Terus gimana tuh, Bang? Gue kan nggak ada di rumah Rohimah. Ya terus pertanyaannya, gue pulangnya kemana? Wah, berat. Ini kelas berat nih. Ke Rohimah atau ke Maggie? Ya Rohimah lah. Hah? Rohimah lah. Lah kan gue lagi di luar kota. Terus lu bawa siapa? Seharusnya Kamis, Jumat, Sabtu muridnya Maggie dong. Iya. Seharusnya gue ke rumah Maggie dong. Iya. Nah kenapa ini ngebacot? Ngamuk-ngamuk. Iya. Kan jatah lu kepake buat keluar kota. Iya. Gitu. Ya kan dirapel, mundurin aja Bang gitu. Nah, sebenarnya simple kayak gitu. Kalau lu bini gue bener kayak gitu, gue setuju banget. Iya. Kan bisa dirapel kan? Iya. Ina. Pertanyaannya mau nggak dia dirapel? Nggak mau, Pak. Perempuan bengkok masalahnya. Susah ya. Gitu. Pulang dari sana seharusnya ke sini, kan ke sini yang ininya. Tuh. Jadi ya udah ngapain lo poligami? Satu aja cukup. Nah kan bilang harus adil. Iya. Kan harus tahu. Nggak usah bawel, nanti gua rapel. Kan gitu. Iya. Tapi kan yang dirapel nggak mau. Ya, nggak mau. Timbullah konflik. Nah seperti itu kayak uang. Berapa? Ya kamu sekian. Katakan 10. Ya, kamu kan anak 4. Ya, kamu 10. Kamu juga 10, anaknya 4 gitu. Tapi kan anak dia masih kecil-kecil. Anak yang ini udah gede, beda kebutuhan dong. Beda lah. Iya kan? Beda anak lah. SMA dengan anak SD beda biayanya. Beda. Gitu. Beda. Tapi kan juga tetap kayak gitu. Padahal 10-10. Tetap dibilang nggak adil. Oh, tapi ya benar nih. Sekacamata proporsional juga sebenarnya nggak perlu 10-10, 10-5 pun juga bisa dikategorikan adil. Bisa. Proporsionalnya di situ gitu loh. Gitu. Cuma kan pertanyaan, kalau misalnya di sini 10, proporsional dong. Karena anaknya udah SMA, ini masih SD gitu. 5 misalnya. 5 dong. Iyalah. Adil dong. Adil lah. Gitu ya. Udah. Ya. Nanti ntar ngomong nih, kamu beda-bedain aku. Ya udah dah, ya. Kamu nggak mau dibedain kan? Iya, oke, saya mau adil. Sama 10 sama 10. Kamu samain aku sama dia. Lu dibikin beda sama, dibikin sama juga beda. Dibikin beda sama, dibikin sama malah pengennya beda. Itu perempuan emangnya dibikin bagus nih kata-katanya. Dibikin beda sama-samain, dibikin sama pengennya dibedain. Dan itulah memang perempuan. Ternyata kuncinya dari sebuah adil itu buat kita yang berpoligami, khususnya para istri ya, para kita yang memahami, cuma satu kok kuncinya. Apa tuh? Ikhlas sudah. Tapi kan gak gampang ya. Makanya sekarang, ini gua kasih 10. Ikhlas gak? Ikhlas. Ini gua kasih 5. Ikhlas gak? Ikhlas. Clear. Lu kalau udah ikhlas gak usah ngomongin yang lain. Karena lu menerima ikhlas. Ikhlas itu nggak perlu membicarakan, kalau masih membicarakan lu belum ikhlas. Ikhlas itu sudah menerima sepenuhnya, udah nggak ada masalah lain. Itu namanya ikhlas. Kalau lu masih ngomongin begini, lu berarti belum ikhlas. Gitu. Apakah ini akhirnya jadi mendorong ketika belajar tentang budaya ikhlas, ngajarin spiritualisme, akhirnya muncullah satu berita ya yang sebelah kiri tuh, Dimas. Coba. Nah inilah faktornya ketika ingin mendalami tentang syariat Allah, ya firman Allah, beramal tentang menikah lebih dari satu istri, makanya butuh ilmu mungkin. Nah apakah ini alasannya ketika ada satu media mengutip kisah Kiwil jadi pendakwah usai berhijrah? Artinya kita ngomongin hijrah deh ya. Apakah ini satu terobosan atau niatan ketika kayaknya gue butuh penambahan ilmu lagi nih. Betul. Karena memang ini kan ada yang bilang fikih tertinggi dalam rumah tangga itu adalah poligami. Nah berarti kan ya udahlah gue kayaknya harus total, nggak bisa kalau sembari syuting, nggak bisa kalau sembari hahaha. Mending kita fokus aja deh. Apa itu faktor pendorongnya? Gara-gara sekarang yang kita lihat Bang Kiwil juga kayaknya udah nggak ada di layar kaca sedikit mungkin. Nanti sembari kasih tahu juga deh Bang, di Kasus Solusi kan memang bahas karir bisnis ya. Terus income-nya dari mana gitu. Maksudnya ini kan harus tetap berjalan gitu loh. Gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau mengenai kenapa kok Kiwil hijrah, emang awal dari konflik rumah tangga kan? Iya itu. Dari konflik rumah tangga. Mau selesai nggak? Nggak mau selesai. Kamu mau selesai nggak? Nggak mau selesai ya. Sampai kapan mau selesai?
Ya udah, kalau memang kamu nggak mau selesai, lanjutkan terus, silakan. Mau ribut bagaimana juga silakan. Tapi izinkan, saya mau ngaji dulu nih. Gitu. Akhirnya saya tuh hijrah, laporan sama kiai, Pak Kiai punya masalah ini, bini nggak mau banget atur ini mana udah rame banget ini. Sampai saya kabur-kaburan kan, dikejar sama wartawan. Ini kabur-kaburan kemana? Ini karena satu gitu, masalah mereka nggak pernah kelar selesai gitu loh. Jadi gue bilang, udahlah jangan munafik lah. Saya juga capek, saya pengen hijrah. Akhirnya saya setahun meninggalkan dunia entertain. Oke. Ngaji aja tuh setahun. Dengan istri satu berarti? Aduh, masih semua? Masih semua. Oh, kirain udah masalah, enggak, cerai, udahlah gue tobat deh, atau gue ngaji deh. Iya, gue masih itu. Ngaji dalam keadaan masih seperti itu. Oh. Dan itu tenang. Setahun itu perjalanan tenang. Oke. Tenang, batin tenang, pikiran juga udah mulai fresh gitu ya. Ini datanglah tuntutan kayak gitu. Oh. Yang pertama siapa? Aduh, semuanya. Oh, barengan. Telepon, butuh duit. Kan gue bilang, gue gak syuting lagi, gue pengen ngaji. Ya. Sekarang pinter-pinteran lo deh sebagai istri, bagaimana cari lahan, cari usaha supaya lo bisa ini. Biarkan gue ngaji dulu. Gitu loh. Nah, mereka berharap gue syuting lagi gitu loh. Oke. Gue dikembaliin. Dan memang barakallahnya gitu ya. Berkahnya Allah kekasih ke gue tuh langsung 5 Pak tawaran sinetron. Satu hari tuh 5 tawaran sinetron. Wow. Dari PH ini. Tapi satu, saya mau ngaji. Ya. Terus, nantilah kalau selesai saya pikirin dulu ya. Saya belum ini. Sinetron komedi malah banyak. Oke, tapi istri kan butuh duit. Kenapa nggak diambil? Itu. Akhirnya istri gue telepon ke Kiai. Pak Kiai, Kiwil tuh kufur. Kufur nikmat. Kenapa? Itu liatin tuh. Ada PH ngubungin syuting sinetron ditolak. Gitu. Ya karena gue pengen ngaji. Suatu sisi ngaji untuk menjauh dari apa yang dibenci sama Allah, misal ya. Itu kan di kayak sinetronnya misalnya ada bermudah-mudah bukan mahram ya segala macam ya. Itu kan suatu kebaikan juga sih sebenarnya. Ada beberapa yang mesti gue pikirin juga. Gue pengen fokus ke ngaji dulu. Selang berapa bulan baru Kiai ngomong, Will, mungkin ini Allah punya mau. Ki Will tetap di entertain, tapi jangan lupakan dakwah. Terus gimana Kiai? Syuting. Tapi ingat, di lokasi syuting lu harus dakwah. Gitu. Sampai sekarang gue. Oh, yang didakwain apa? Ilmunya belajar dulu kah? Iya sama. Kan karena kan nggak mungkin kita sama ngaji. Jadi apa beramal yang sebelum berilmu kan? Sama Kiai itu apa yang disampaikan sama Kiai tentang ayat, tentang hadis ini. Sampaikan. Lu tahu apanya Will? Tentang apa hadis apa yang ini lu tahu? Ini, udah kasih tahu sama ini. Ayat apa yang lo hafal? Ya udah kasih tahu sama ini. Biar mereka juga paham. Kan sampaikannya walaupun satu ayat gitu. Iya, sahih itu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau dakwah, sampaikan ayat yang lu tahu apa. Ya. Nah, ayat yang selama ini gue diajarin sama Kiai itu yang gue sampein. Kayak misal satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jikalau sampai umatmu bertanya di mana aku, sampaikan padanya bahwa aku sangat dekat. Dan itu sampai sekarang masih tetap gue dakwahkan. Karena kenapa? Kayak misalnya lu nih, punya bini satu, berumah tangga bermasalah. Gue punya usaha, punya masalah. Begini usaha punya masalah. Pertanyaan, sudah seberapa dekat kamu dengan Allah? Masalah akan selesai kalau misalnya kita sudah dekat sama Allah. Gitu. Pertanyaannya, kita kan gak pernah dekat. Padahal si Allah sudah dekat. Kita yang menjauh sama Allah. Itu yang jadi permasalahan. Gitu. Kita punya masalah, lapornya kemana. Apalagi kalau perempuan kan, ada masalah dikit langsung ke sosmed. Itu yang repot. Padahal solusinya cuma satu. Kalau kamu punya masalah, lapor sama Allah. Gitu. Ini akhirnya disampaikan ke kawan-kawan di lokasi, artis. Tapi nggak takut dengan stigma kayak, siapa lu nih, Ustadz bukan udah ngajarin gue. Ada yang bilang so alim. Oh ya? Iya. Kalau gue mah gampang. Gue mendingan so alim daripada so kafir. Wah. Gua alim sok, wah biasa. Lu kafir sok, gitu kan. Buat gue simpel gitu. Nggak sholat dibangga-banggain. Iya. Bahaya tuh kalau kita bisa khawatirnya keluar tuh dari Islam kalau memang kita meyakini bahwa sholat itu nggak penting. Gue mendingan bilang so alim lah, gitu loh.
Mendingan dari sosok-sosoknya masih alim gitu loh. Gitu loh. Ini udah kafir, sosoknya masih kafir. Repot. Oh ternyata itu berjalan berapa lama Bang dari mulai hijrah? Jadi hijrah setahun, kemudian proses rumah tangga setahun. Kan akhirnya tiga-tiganya lepas ya? Iya, karena gue bilang, lo mau berumah tangga ya. Setelah gue ngaji, ternyata rahasia seorang istri itu cuma satu. Apa tuh? Pintu surga akan terbuka lebar, ya, buat para istri, ya. Gak ketanggung-tanggung. Allah janjikan kamu bisa masuk pintu surga lewat pintu mana yang kau mau. Itu buat istri, buat perempuan. Ada nggak buat laki-laki, buat suami? Nggak ada jaminan buat laki-laki. Tapi perempuan ada jaminan. Ketika taat sama suaminya. Wa ta'atan zaujaha. Taat saja kamu pada suami. Mantap. Zaman sekarang mana ada yang taat? Kita yang taat sama istri. Anda kok nyindir saya? Hah? Jenggot dong panjang lu, Der. Nggak bisa ngamalin ngasih tahu ke istrinya bahwa tinggal taat sama lu, Der. Hah? Kalau gue tuh udah ngalamin banget dari pertanyaan-pertanyaan dari pejabat, dari macem-macem dari orang-orang paling petinggi, belajar tentang bagaimana berumah tangga gitu ya. Nggak usah lah kita ngomong begini-gini. Kadang-kadang seorang kiai, alim ulama pun sama memiliki ujian yang sama, bahkan lebih berat gitu loh. Bahkan ada kiai yang nurut banget sama bininya. Gitu. Ada rasa ketakutan dengan alasan begini. Saya nggak tega gitu ini. Saya mah apa ya, kesannya menimbulkan bahwa wah aku nih kayak misalnya lu nih. Wah gue pengen jadi suami yang setia. Saya bilang bohong. Buat semuanya. Yang namanya laki-laki lu bilang setia, bilang sama bini lu bohong. Kenapa gue ngomong begini? Gue kan pria juga, bro. Bang, gue pernah umroh sama, bukan umroh, ketemu lah di Mekah sama salah satu ustadz lah. Di percakapannya gini. Jadi beliau ini bukan praktisi. Beliau bukan praktisi, tapi dia dicurhati sama ustadz-ustadz yang lebih senior. Iya. Jadi ada ustadz punya guru juga nih. Nah, suatu ketika sampailah di obrolan ketika guru-gurunya nih ustadz sendiri nih, senior-seniornya nih, ini praktisi poligami. Sampailah kayak stres lah, pengaduan lah, ngobrolnya begitulah kita. Tapi ustadz itu bagus, dia nggak nyebutin nama-nama ustadz ini kan. Wah ada lah Der, ustadz Fulan cerita ke gua, praktisi nih, padahal guru saya nih Der. Begini, masalah, berantem ribut. Si B juga guru gua juga nih, nggak kalah senior nih. Ribut apa segala macam ya. Terus gue pancing, itu saat yang bikin ente jadinya akhirnya berpikir, iya sih, cuma ada satu petikan bahwa bagus nih kata senior gue ini, salah satunya. Ane bilang begini, Ustad, ente kan praktisi, wah udah banyak lah gelarnya, wah masya Allah nih apa segala macamnya. Kenapa kok masa nggak bisa sih dakwain tuh istri gitu kan? Ente pada gelarnya udah sampai doktor apa segala macam. Bentuknya di situ tuh. Iya kan? Terus si senior ini bilang sama si Ustadz ini yang lagi ngobrol sama Ane. Tahu nggak dari dia jawab apa Bang? Katanya, Ustadz katanya, yang ngaji masalah fikih poligami kan ustadznya, bini-bininya mah kagak mau ngaji. Begitu ada poster, iya juga ya, fikih poligami nggak mau datang bininya. Iya juga ya, makanya dia jangan kira nih senior itu juga pusing. Yang dokter ustadznya, yang ngaji ustadznya, yang ceramah ustadznya, bini-bininya kagak katanya. Bininya lagi nunggu di rumah. Ustadz pulang tanya, emang berani loh? Iya kan, mau nggak mau tuh ustadz harus ngajarin kan. Betul. Tentang, ya dia belajar tinggi-tinggi, dia harus dakwah tentang fikih poligami begini. Bahkan gue pernah komplain loh. Sama ustadz ngomongin poligami, tapi dia nggak berpoligami. Dengan alasan bahwa gue mah udah pengen gimana gitu ya. Gue apa ya? Kok nggak mau nerima ujian Allah gitu loh? Allah kan pun kasih ujian nih kepada kita semua untuk bisa supaya kita dewasa gitu loh ya. Masa ujian mesti gue yang ngambil sih, yang bukan ustadz gitu loh? Yang ngerti ayat siapa? Ustadz. Ya. Yang ngerti hadis ustadz. Ya. Tapi ketika dia ngomongin poligami, dia nggak berani melakukan itu. Gitu. Seharusnya dia berpoligami. Biar apa? Biar menjelaskan, Bu, ternyata poligami itu berat kan enak. Ya kan? Beratnya dari mana? Ya karena saya ngalamin. Enak. Ini
wah poligami itu harus begini. Dia bohong karena kenapa? Dia belum ngalamin. Gitu. Sama kayak misalnya ya minuman keras itu haram. Pak Ustadz udah minum? Belum. Ya memang iya kan perintahnya emang haram. Haram. Tapi kan bukan berarti dia nyobain juga. Nah pertanyaannya sama. Kira-kira menikah itu haram apa halal? Ya halal. Ini kenapa kan nggak dilakukan? Nggak ada haram-haramnya. Kenapa yang udah jelas halal dipermasalahkan? Seharusnya diluruskan. Kenapa? Mohon maaf ini. Ini sebagai komplain aja. Kenapa Ustadz tuh jarang membahas tentang hadis ayat poligami. Bab poligami. Minimal dari An-Nisa ayat 3 kenapa? Itu. Takut ditinggal umat. Contohnya kita dapat satu guru kita betul. Rame, ada yang merchandise segelasnya dipecahin. Ada tuh. Tapi di barat itu di barat. Iya barat. Barat di luar lah. Jawa Barat. Gila. Gue udah mikiran negeri barat ditambahin Jawa Barat. Bukan di Bandung kan? Aduh. Itu ngeri banget tuh. Nah, jadinya gimana menyiasatinya? Contoh nih Bang, mengenai praktisi berpoligami dan seterusnya, nambah pemasukan pasti harus dikejar karena kan kita pengeluarannya jadi lebih banyak. Betul. Makanya tadi gue denger gini Bang Kiwil, ada bisnis bebek, ada bisnis kedai, sampai ke laundry. Itu salah satunya adalah terkait untuk ngebanyakin pemasukan dari segala arah demi untuk agar lancar kita nafkahin istrinya yang lebih dari satu, atau seperti apa Bang? Nah ini, jadi semua gue banyak belajar. Ternyata istri gue sekarang ini sama dulu juga, emang dari dulu udah diajarin ya. Apa? Bisnis laundry itu? Semua sama mantan-mantan biniku gue ajarin. Uang yang gue investasikan ke lo itu adalah bagian daripada supaya lo bisa bekerja, bisa berusaha, ya bisa berkarya dari mana gitu. Silakan ya. Lo manfaatkan uang apa yang dihasilkan sama suami sebagai ladang usaha. Gitu. Meskipun itu buat bisnis, meskipun itu agak terkurang nantinya buat biaya anak. Nah itu kan yang tidak dilakukan sama mereka. Nah sekarang ini jatuh ke Fenty, istri gitu loh. Nah sama beliau otaknya otak bisnis. Cakep. Bini gue tuh gak bisa nganggur. Ya kadang-kadang kalau bangun tidur lu langsung nguras kolam dia. Karena saking gak mau nganggurnya gitu. Itu bukan bisnis. Memang yang penting dia gak nganggur gitu aja. Mau ngapain kayak nguras kolam. Nguras kolam. Terus. Tapi yang gitu. Jadi si Fenty ini emang otak-otak bisnis. Jadi semua dibuat sebuah peluang usaha. Dari yayasan, kedai, laundry, kemudian ada apa ya? Yang ayam itu kan juga salah satunya Mbak Fenty kan. Nah, hal-hal seperti itu kalau urusan gue udah capek cari duit. Nah, kan kita harus nyari duit. Sama, bini gue juga. Iya, Pak. Iya. Kamu capek kan? Usaha kamu begini-begini terus ya. Kayaknya berjalan. Miskinnya juga pernah ngalamin. Di saat bagus-bagus pernah ngalamin gitu loh. Ya. Cuma dia kayak apa ya? Bekerja itu nggak tenang. Selalu dipusingkan dengan begini, udah untung rugi, belum lagi ada omongan begini, ada begini, gini, kondisi. Selalu spekulasi seperti itu. Udah, saya ajarin sama istri saya, dimanapun kamu berusaha, dimanapun kamu berdagang ini, jangan cari uang, cari berkah. Oke, ini menarik nih. Cari berkah dulu. Berkah aja. Tujuannya? Ya untuk mencari berkah itu, Allah ridho aja. Uangnya ngikut. Jadi gini, kayak misalnya kemarin tuh, biasanya kalau orang tutup warung rugi nggak? Tutup warung ya harus rugi. Rugi dong. Ya rugi lah. Gue enggak. Aku bisa. Itu karena kita cari berkah. Tapi kan uangnya kan nggak ada. Jadi nggak ada. Saya bilang, udah karyawan itu bayar, udah. Ramadan libur. Gitu. Jadi kita cari berkah aja loh. Akhirnya gitu, dinikmatin aja, jalan. Karena nggak mau pusing dengan takutnya gitu kalau urusan dunia, masih berpikir ntar kalau kita buka siang banyak yang buka puasa dong, ntar kalau misalnya belum waktunya maghrib banyak yang buka, yang ini kita yang kayak gitu udah mikir ke sana kan, udah tutup. Buat apa? Buat cari berkah aja. Terus duit dari mana? Allah punya tahu, gampang. Dari istri tahu, kuncinya gitu. Tahajud, duha, sedekah, itu aja. Ternyata memang begitu. Dia butuh duit, tahajud, duha, sedekah, udah ada aja.
Bang Kiwil beli ini, Bang Kiwil ini, gitu. Jadi mengamalkan sunnah ya, nggak perlu ini. Dan buat saya sih sama dia tuh jangan sekali-sekali melenceng dari apa yang diinginkan Allah. Allah pengen kamu ridho, ya ridhoin aja. Karena kayak kemarin juga dia dapat rezeki lebih kan, sebulan bisa sampai 100 juta kan itu untuk dia sendiri tuh. Dari apa, bisnis apa? Banyak lah dari Fenty tuh. Dia usaha juga ini. Dia bisa mengumpulkan sebulan tuh 100 juta. Masya Allah. Gue bilang itu kan lebih. Ya kan? Alhamdulillah kan? Tiba-tiba dikasih lagi nih. Wah, sebulan cuma dapat 5 juta. Ya. Kurang lah. Kurang kan? Tapi dia nggak ngeluh. Karena kenapa? Dia cari berkah. Dari 5 juta naik lagi, Pak. Begitulah kehidupan. Jadi kalau yang lo cari duit emang gak ada puas-puasnya, lo pasti akan hitung ini. Kemarin gua begini nih. Kok sekarang 5 juta? Kok sekarang 5 juta? Karena tembus cepet gitu. Dumel doang sih. Berarti gimana suaminya nih yang ngebawa kapal ini nih? Cari ridhonya aja. Allah ridho, ya Allah. Kalau kau kasih aku 100 juta, aku ridho ya Allah. Mudah-mudahan kau juga ridho ya Allah. Ya Allah, aku dikasih 5 juta, aku ridho ya Allah. Mudah-mudahan kau juga ridho ya Allah. Lihat, ketika kita serahkan semuanya urusan kita sama Allah, Allah urus lagi tuh. Gitu. Inilah makna dari berserah, tawakal, setelah ikhtiar. Yang penting kan satu, ikhtiar nggak pernah berhenti. Iya. Doa nggak pernah berhenti. Kalau urusan tawakal, kalau dapat. Prinsipnya gitu. Kayak misal gue pengen ini nih. Iya. Ya Allah, pengen banget Tupperware kayak gini, ya Allah. Doa. Tapi gue cari-cari kemana-mana, nggak ada Tupperware. Ya. Itu belum masuk tawakal. Karena belum dapat. Makanya harus ikhtiar dulu. Nah, ikhtiar. Oke. Doa itu. Misalnya, Mario, lo lihat Tupperware nggak? Ada tuh Bang Kiwil. Oh, ini alhamdulillah. Ketika sudah di tangan, dipegang dan dimilikin, baru tawakal. Ya Allah, aku sudah miliki Tupperware ini, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Terserah, mau hancur, mau hilang ini, yang penting aku tawakal kepadamu. Itu tawakal. Jadi dapat dulu, baru tawakal. Keren. Jadi jangan belum dapat udah tawakal. Iya benar. Nanti langsung ujung-ujungnya dibalik tameng. Udah deh, emang udah takdirnya. Iya kan? Beda tawakal sama pasrah, itu pasrah tuh. Iya kan? Bener tawakal. Iya bener. Nih ilmu baru nih guys. Artinya ketika tawakal tuh bener-bener ya udah nih aku serahkan padamu nih. Iya kan? Soalnya orang pikirnya bahwa ketika baru ikhtiar sehari nggak dapet ya Tupperware-nya nih. Ya udah deh, emang udah segininya sayang. Sabar deh. Udah, masa begitu? Itu yang namanya harus dilanjutkan sampai dapat baru tawakal. Kalau nggak dapat ya pasrah namanya itu, udah nyerah, gitu. Sebenarnya ini edukasi seperti ini nggak tahu ya. Misalnya contoh di daerah mana ada beberapa yang mungkin dia nggak nonton podcast, tapi Bang Kiwil makanya alasannya kenapa kemarin sempat ke terjun. Saya pernah dengar nih katanya Bang Kiwil nih di daerah Jawa Barat dan sekitarnya nih dekat dengan warga rakyat. Nah artinya kan kalau edukasi seperti ini kan kalau mereka ada sebagian yang nggak nonton di YouTube, mereka biasanya nontonnya ya mereka nggak hafal di gadget lah. Makanya itu alasan Bang Kiwil kemarin, ini balik lagi bentar ya ke travel umroh ya. Akhirnya bikin keliling-keliling, istilahnya modal dengkul lah, berani turun gunung apa segala macam untuk mengedukasi orang-orang sampai akhirnya ramai, ujung-ujungnya ikutan umroh. Mungkin apakah salah satu selipan-selipan ya dakwah mungkin dalam tanda kutip. Ya udah kalau mau lebih dekat lagi sama Allah, yuk kita doa aja langsung di tanah suci. Nah itu bagian-bagian itu yang ujung-ujungnya meskipun juga akhirnya terzolimi juga sih ya, qadarullah gitu ya. Bagaimana menyikapinya Bang? Artinya trauma kah di situ? Enggak, justru yang semakin semangat untuk berdakwah karena kenapa? Pesan kiai gue, jangan pernah berhenti ya. Dimanapun Kiwil berada, kapanpun Kiwil berada, itu jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Dengan ketemu dengan siapapun, mau itu udah sekelas presiden kek, mau kelas menteri kek, mau siapapun ini, gue akan tetap berdakwah. Meskipun tadi beritanya adalah Bu Haji sebut dengan Kiwil hanya sebatas hubungan bisnis. Nah, meskipun begini. Karena emang ujungnya memang hubungan bisnis gitu. Tapi bisnisnya itu kan tadi saya bilang filah lillah itu cuma karena ya itu ingin membantu. Adapun ke depannya seperti ini, kadar Allah, udah jalannya Allah, nggak bisa kita iniin gitu. Itu Bu Haji yang pemilik travel itu. Gitu. Tapi di media kayaknya nggak disebutin, mudah-mudahan ya. Enggak lah ya. Enggak lah. Mungkin lo kali yang nyebutin. Gue sempat satu pesawat juga. Iya, yang duduk di belakang warisan lo ya.
Yang pakai pink kan? Rame juga tuh. Iya, orang jemaahnya mangku barang-barang di ini kan seharusnya kan taruhnya di ini. Di atas. Apa jangan-jangan jemaah itu rame gara-gara pas waktu tahu berangkat bareng Bang Kiwil lagi? Kayaknya emang begitu. Rame tuh dia tuh. Karena waktu itu kan gue telepon dari Mekah gitu, ya udahlah, gak apa-apa, doain bisa berangkat sama saya gitu. Masya Allah, suka dukanya. Bang, gue jadi kepikiran pengen nih di ujung obrolan kita nih ya, terakhir, gue jadi pengen kepikiran gara-gara seperti ini bikin paket berangkat umroh. Gue pikir pengen berpoligami. Nggak kesini lagi. Umroh. Pas kamera mati aja bang. Oke. Umroh, iya. Umroh. Cakep tuh, rame juga kalau bisa satu pesawat. Pada mau nggak kita berangkat sama Bang Kiwil nih? Itu. Daerah-daerah mana sih bang waktu itu kira-kira yang minat untuk banyak sih sebenarnya jemaah saya itu banyak dari Pangandaran, Ciamis, Tasik, bareng sama Pak Kiai itu bareng di apa namanya di Tablik Akbar gitu. Di mana ulang maaf. Ada Pangandaran, Tasik, Ciamis, Majalengka, Sumedang, kemudian Bandung Barat, Kabupaten Bandung, gitu. Hampir sama sampai Cianjur. Ada banyak banget jamaahnya bang. Alhamdulillah. Kita berangkat bareng sama warga-warga yang disebutin tuh. Buat para jemaah Kiwil dimanapun yang sekarang ada di Ciamis, Pangandaran, insya Allah nanti Kiwil silaturahim, yuk sama-sama kita berangkat umroh. Harganya di sini berapa ini? Bisa kita bikin. Oke, bisa kita bikin. Paket-paket kalau daerah-daerah tadi disebutkan berarti 30 jutaan deh, bisa? Bisa jadi. Segituan? Bisa. Tapi kalau masuk di ini di lo bisa? Bisa. Ya udah bisa kita aman. Bikinin. Ya, kita bikin 32. Apalagi buat Pangandaran, wah 30 juta kecil. Oh mereka banyak duitnya? Banyak. Emang rata-rata banyak tuh jemaah dari Pangandaran, Ciamis, kemudian Tasik, itu banyak jemaah. Karena rata-rata mereka adalah pengusaha-pengusaha sukses. Wah ini menarik nih. Terakhir nih Bang, berarti ternyata stigma yang di belakang ini taunya adalah pengusaha itu gambarannya adalah yang hidupnya di kota metropolitan gitu. Ternyata mereka banyak usaha apa sih rata-rata? Kayu yang apa? Yang dikirim ke toko-toko bangunan tuh. Itu kan kirimannya kan berapa sehari 3 kali kadang-kadang. Tuh gitu 35 juta harusnya naikin. 35 deh. Bikin gue lemes kayaknya. Gue gimana jualinnya? Tapi rata-rata 32, 33 ya? Ya 32, 33. 32, 33 itu udah dapat bintang 4 itu. Bintang 4? Bisa? Bintang 3 kali bang. Kalau tahu sekarang dolar naik kan? Dolar naik 16.000 mah. Makanya gue kurang paham yang kayak gitu. Enggak, biar untung kita banyak. Allahu Akbar. Dia ajan. Iya kan? Belum nanti mau kasih komisi. Insya Allah kalau travel umroh kita kan aman. Jadi kalau dapat satu pesawat 350, komisi misalnya pakai contoh yang tadi ya. 2 juta, kasih dong 700 juta. Jangan buat kawin lagi. Amin. Terakhir ada mau sampaikan bang, buat kawan-kawan yang lagi nonton sekarang. Kalau gini, sebenarnya gue juga apa kesimpulannya bang? Sama istri gue, sama semua juga siapapun ya, ini sampai terbenam dari gitu. Untuk menikmati hidup di dunia ini gampang, pengen kaya gampang, pengen sukses gampang, dan segampang-gampangnya semua urusan dunia itu paling gampang. Cuma satu syaratnya. Apa tuh? Urusan Allah, urusan lu, Allah yang ngurus. Wah, keren. Bagaimana kita menghamba nih ya. Will, pengen sukses gampang. Ya. Urusan Allah, urusan Kiwil, Allah yang ngurus. Tuh. Hak Allah pada manusia, hak manusia kepada Allah. Jadi lo pengen kaya gampang, urusin aja urusan Allah. Zakat, sedekah, sholat, semuanya ini rukun iman jalan, rukun Islam jalan, urusan kita beres. Tapi kan naik haji jika mampu. Tapi kan jika mampu. Itu yang salah. Makanya sampai sekarang orang Indonesia tuh susah banget. Karena pikirannya jika mampu. Saya belum mampu, Bil. Orang Indonesia tuh banyakkan mengeluhnya daripada gembiranya yang harusnya seharusnya pergi haji udah cukup.
Karena kalau ada embel-embel jika mampu, itu uang 50 juta belum lah, belum keperluan ini. Dapat cepet, dapat 1 miliar nggak mampu aja terus tuh. Karena dibanding-bandingin ke yang hal-hal yang pengeluaran banyak. Jadi ada pemikiran lain. Pergi haji aja udah. Nggak usah ada bilang jika mampu. Sampai sekarang kan yang nggak berangkat yang nggak mampu. Karena gue dulu pernah punya uang miliaran, Pak. Percayalah Bang Kiwil. Pertanyaannya, gue berangkat haji nggak? Enggak, Pak. Nggak berangkat. Miliaran nih. Miliaran. Haji paling 300 jutaan. Lo ngomong besok gue bayar, Pak, cash. Dulu tuh. Tapi ketika gue hijrah, gue baru sadar. Liatin, ternyata bukan karena jika mampu. Tapi Allah yang memampukan kita. Kita yang pura-pura nggak mampu. Padahal di situ udah jelas. Belum dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim kok. Sejak zaman Nabi Ismail dipanggil kok. Untuk pergi ini. Itu udah kode ya. Udah kode. Cerita tentang panggilan Allah itu. Ini masih bilang kita belum dipanggil. Enggak ngaji nih orang. Bayangin aja coba. Gimana cara Allah mampukan, kita harus urus dulu. Betul. Tuh. Gimana kedekatan kita pada Allah. Betul. Keren Bang Kiwil. September berangkat kali kita ya. Siap. Sama teman-teman ya. Siap. Kalau komennya rame nih, gue bikinin paketan nih. Iya siap. Insya Allah buat Cilacap, Cianjur, Tasik, Ciamis, kemudian Pangandaran, Banjar, Singaraja, Sumedang, Garut, insya Allah Kiwil akan berkunjung ke sana semuanya, mempromosikan nih. Kita berangkat bareng bulan apa? Bulan September, Agustus, September ya? September yuk sama-sama kita berangkat. Masya Allah. Gitu. Kita keliling gitu. Keliling nih. Zamannya banyak banget, gue curiga ujung-ujungnya nih mau nyalek Bang. Ujung-ujungnya mau jadi apaan? Bupati? Amin, alhamdulillah. Sekarang lagi digodok lah. Lagi digodok. Ada beberapa wilayah yang ditawarkan ke saya. Di antaranya di itu ada Pangandaran, Ciamis sama Bandung. September ya, insya Allah ya. Insya Allah lagi digodok-godok lah gitu. Ya udah kita doa aja di sana aja rame-rame. Amin. Siap, makasih Bang Kiwil. Siap, syukron, jazakallahu khair. Kita kasih solusi.